Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat memakmurkan masjidnya Allah. Memakmurkan masjidnya Allah itu pahalanya luar biasa. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Alhamdulillah kita sudah membaca tahlil surat Yasin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah untuk taat pada Allah. Saat ini anak-anak yang sekolah sedang liburan. Kalau bicara tentang liburan itu berarti bicara tentang waktu luang. Jadi banyak waktu luang. Waktu luang itu adalah hal yang orang sering tertipu terhadap waktu luang. Jadi ada dua nikmat Allah yang orang-orang itu sering tertipu terhadap dua nikmat itu. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua waktu luang. Jadi waktu sehat digunakan buat hal-hal yang tidak berguna. Kemudian giliran sakit baru pengen ibadah kepada Allah, maka ini keliru. Dan begitu juga waktu luang, punya waktu luang digunakan buat hal-hal yang tidak berguna. Kemudian ketika sibuk dia baru menyadari betapa besarnya nikmat Allah yang bernama waktu luang ini. Jadi isi waktu dengan hal-hal yang positif, isi waktu dengan hal-hal yang berguna dan yang bermanfaat. Bicara tentang liburan sekarang itu nanti ada Natal dan Tahun Baru. Kita umat Islam haram ikut-ikutan merayakan Natal, haram ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Dalilnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sudah selesai, begitu saja. Jadi kita dilarang mengucapkan selamat Natal. Nah, mengenai tahun baru ini sebaiknya kita tidak usah ikut-ikutan hura-hura. Cukup di rumah saja, makan-makan sekeluarga, nonton TV juga boleh, tetapi jangan sampai kita nungguin sampai jam 12 sore kemudian kembang api. Nah, itu ya hukumnya mubah-mubah saja boleh, tetapi kalau bisa tidak ikut itu lebih bagus. Jadi kita tidak ikut hal-hal seperti itu. Kita banyak merenung. Setahun sudah berlalu, apa saja yang sudah kita perbuat. Jadi untuk Natal itu tidak ada pilihan, tidak boleh ikut merayakan, haram hukumnya. Lo nggak toleransi dong. Nah, itu toleransi itu membiarkan orang lain beribadah menurut agama dan kepercayaannya, membiarkan udah selesai begitu. Tidak mengganggu itu namanya toleransi. Nah, itu toleransi itu sering disalahgunakan sehingga kita harus ikut-ikutan. Nah, ini namanya kebablasan, toleransi yang kebablasan. Kita tidak boleh kebablasan di dalam bertoleransi sehingga kita ikut-ikutan perayaan yang diharamkan oleh agama kita. Ya, jadi toleransi itu tidak boleh kebablasan. Berarti kita cukup membiarkan dia beribadah, sudah selesai. Kita beribadah
sudah selesai. Jadi kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita, tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh ikut-ikutan perayaan agama orang lain. Kemudian isi waktu dengan hal yang bermanfaat, baca Quran, baca buku, berolahraga, beraktivitas-aktivitas yang berguna, main game juga boleh, jangan kebanyakan, maka insya Allah kita akan sukses. Masa remaja, masa muda itu sebentar, tahu-tahu sudah dewasa, tahu-tahu sudah tua, dan itu sangat sebentar, sangat singkat. Kalau isinya hura-hura, maka di hari dewasanya itu nanti akan menyesal. Nah, jadi nanti akan menyesal kalau sudah dewasa. Jadi jangan sampai menyesalnya kemudian. Orang yang tekun ibadah itu pasti tidak suka hura-hura, tidak suka bermaksiat pada Allah. Karena kalau dia bermaksiat pada Allah, ibadahnya tidak bisa dirasakan nikmatnya. Nah, jadi nggak ada orang yang dia ibadahnya tekun, kemudian dia rajin juga bermaksiat, itu nggak ada. Jadi orang yang banyak bermaksiat pasti ibadah malas. Orang yang ibadahnya tekun pasti dia jauh dari maksiat, karena kalau dia bermaksiat juga, ibadah juga, itu ibadahnya tidak bisa dirasakan kenikmatannya. Jadi dunia dengan akhirat itu ibarat neraca atau timbangan. Yang ini berat, maka yang ini ringan. Yang ini berat, yang ini ringan. Nggak bisa dunia akhirat dua-duanya berat. Saya akhirat sungguh-sungguh, dunia juga hura-hura juga sungguh-sungguh, itu tidak bisa. Jadi kalau akhirat berat, pasti dunia ringan. Kalau dunia berat, pasti akhirat akan ringan. Jadi kita usahakan memilih akhirat, yaitu bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa merasakan nikmatnya baca Quran, bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Nah, orang mukmin itu merasakan kenikmatan itu di dalam hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menghilangkan kebahagiaan, tetapi bahagianya ada di situ, di ibadah, di menuntut ilmu, dibaca Quran. Misalkan ulama-ulama terdahulu itu sering nggak sempat ngapa-ngapain karena fokus kepada ilmu Al-Quran. Dia nulis buku, kitab bertumpuk-tumpuk sampai banyak, sampai kita saja bacanya juga bingung karena saking banyaknya, tetapi mereka bisa menulis. Nah, orang menganggap itu aneh, kok ada orangnya nggak bosan nulis melulu, padahal dia sudah menemukan kebahagiaan itu di situ. Dia takjub terhadap Al-Quran sehingga dia bisa melahirkan ilmu-ilmu tafsir yang sangat banyak karena kebahagiaannya sudah Allah berikan di dalam Al-Quran. Jadi beruntung kalau orang bisa seperti itu, bahagianya di dalam ibadah, bahagianya di dalam mengarang kitab, bahagianya di dalam mempelajari ilmu, maka orang tersebut akan terus-menerus tekun menuntut ilmunya. Nah, jadi rugi kalau orang yang bahagianya ada di dalam hura-hura. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.